Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume dikemukakan oleh ahli kimia yang bernama Joseph Louis Gay-Lussac yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ini sesuai dengan koefisien reaksinya. Contohnya ada gas hidrogen atau H2 bereaksi dengan gas oksigen akan menghasilkan uap air atau H2O. Ternyata volumenya itu sesuai dengan koefisien reaksinya. Gas hidrogennya ini koefisiennya 2, volumenya yang direaksikan adalah sebanyak 2 ml, direaksikan dengan 1 ml gas oksigen, ini sesuai dengan koefisiennya 1, dan ternyata menghasilkan 2 ml uap air atau H2O sesuai dengan koefisien reaksinya 2. Jadi, volume gas-gas yang bereaksi sesuai dengan koefisiennya yaitu 2:1:2. Kita langsung ke contoh soalnya, penerapan dari hukum Gay-Lussac. Soal yang pertama, gas nitrogen sebanyak 20 liter direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Tentukan volume gas yang belum diketahui. Reaksinya sudah ada, yaitu gas nitrogen N2 bereaksi dengan H2 menghasilkan gas amonia atau NH3. Langkah pertama, kita setarakan dulu reaksi kimia ini. Jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Perhatikan di sini N-nya ada 2, sebelah kiri, sebelah kanan baru 1. Jadi harus ditambah koefisiennya di depan NH3 sebesar 2 supaya N-nya sama-sama 2, sebelah kiri dan kanan. Kemudian perhatikan H2-nya ini berjumlah 2, sedangkan sebelah kanan 2 kali 3 yaitu 6. Maka sebelah kiri supaya menjadi 6 harus ditambah koefisien reaksinya sebesar 3. Setelah reaksinya setara, kita tentukan gas yang diketahui volumenya. Di sini ada gas nitrogen sebanyak 20 liter. Kita tuliskan, berarti gas nitrogennya diketahui 20 liter. Yang ditanyakan volume gas yang belum diketahui. Jadi maksudnya disuruh menentukan volume H2 dan volume NH3. Untuk menentukan volume H2, gas H2 atau hidrogen, koefisien gas hidrogen diletakkan di bagian atas. Jadi 3, lalu koefisien gas yang diketahui yaitu N2 diletakkan sebagai penyebut. Jadi 1. Ini tidak ada koefisiennya, berarti koefisiennya 1. Angka 1 tidak dituliskan. 3/1 dikali volume yang diketahui 20 liter. Jadi hasilnya adalah 60 liter. Kemudian volume satu lagi yang ditanya adalah volume amoniak atau NH3. Volume NH3. Cara menentukannya, koefisien NH3 yaitu 2. Kita tuliskan di atas, lalu per yang diketahui tetap N2, koefisiennya 1. 2/1 dikali volume yang diketahui 20 liter. Jadi hasilnya adalah 40 liter.
Itulah cara menentukan volume dengan hukum Gay-Lussac. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat reaksi pembakaran gas butena. Rumusnya adalah C4H8 pada suhu 120 derajat Celcius. Reaksinya adalah sebagai berikut. C4H8 ditambah dengan O2, pembakaran itu selalu ditambah gas O2, menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O. Diketahui gas butena yang dibakar sebanyak 4 liter. Yang ditanyakan adalah berapakah volume total gas hasil reaksi. Gas hasil reaksi itu adalah yang di sebelah kanan. Jadi yang ditanya adalah volume total CO2 dan H2O. Kita tuliskan lagi reaksinya di bawah. C4H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Wujud zatnya tidak kita tuliskan lagi. Kemudian disetarakan, sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan jumlah atom-atomnya. Perhatikan di sini C-nya 4, sebelah kanan supaya menjadi 4 berarti koefisiennya harus diberi angka 4. Kemudian H-nya sebelah kiri adalah 8, sebelah kanan adalah 2. 2 kali berapa supaya menjadi 8, maka ini hasilnya juga koefisiennya 4. Kemudian O2 kita samakan. Sebelah kanan ternyata O-nya itu ada 2 macam. Dihitung total O-nya. O yang ini adalah 8, 2 kali 4 ditambah dengan 4 kali 1. Jadi 8 ditambah 4 hasilnya 12. O sebelah kanan jumlahnya 12, sebelah kiri harus menjadi 12 berarti 2 dikali dengan 6. Itulah penyetaraan reaksi kimianya. Kemudian pada soal ini yang diketahui adalah C4H8 diketahui sebanyak 4 liter. Yang ditanyakan adalah volume total gas hasil reaksi. Jadi kita hitung volume CO2. Dan satu lagi adalah nanti volume H2O. Untuk menentukan volume CO2, maka koefisien CO2 diletakkan di bagian atas. Ini koefisiennya adalah 4. Lalu C4H8 ini yang diketahui koefisiennya adalah di sini 1, berarti 4/1 dikali dengan volume yang diketahui 4 liter, jadi hasilnya adalah 16 liter. Sekarang H2O koefisiennya juga 4, maka ini 4/1 dikali dengan 4 liter juga sama dengan 16 liter. Yang ditanyakan adalah volume total gas hasil reaksi. Jadi ini volume totalnya kita tambahkan volume CO2 ditambah volume H2O. 16 ditambah 16 didapat hasilnya 32 liter. Selanjutnya, seandainya ditanyakan volume oksigen, gas oksigen, maka cara mencarinya juga sama. Volume O2 itu cara mencarinya. Koefisien O2-nya 6, berarti dituliskan di bagian atas 6. Lalu di bagian bawah tetap koefisien dari C4H8 6/1 dikali volume yang diketahui 4 liter. Jadi hasilnya adalah 24 liter. Itu seandainya ditanyakan volume gas oksigen. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang ketiga.
pada reaksi yang ketiga terdapat reaksi pembakaran sempurna 10 ml campuran gas metana atau CH4 dengan gas etena atau C2H4 akan dihasilkan 12 ml gas karbon dioksida atau CO2. Pembakaran ini dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama. Yang ditanyakan adalah volume gas metana dan gas etena. Kita tuliskan dulu reaksinya. Gas metana adalah CH4, senyawa karbon, dibakar berarti ditambah dengan gas oksigen atau O2, selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi pembakaran senyawa karbon selalu menghasilkan CO2 dan H2O. C2H4 ini juga tergolong senyawa karbon. Jika dibakar atau ditambah O2 akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Langkah pertama dari reaksi ini adalah kita setarakan jumlah atomnya harus sama sebelah kiri dengan sebelah kanan. Perhatikan jumlah atom C pada CH4 ini 1, sebelah kanan juga 1, sudah sama. H-nya di sini ada 4, di sini baru ada 2 sebelah kanan, maka supaya sama kita tambahkan koefisien 2. Kemudian O-nya kita hitung dulu yang sebelah kanan. Ini adalah 2 ditambah 2. 2 itu dari 2 dikali dengan 1. Jadi sebelah kanan O-nya ada 4 totalnya. Sebelah kiri supaya 4 berarti dikasih koefisien 2. Kita lihat reaksi yang kedua. C2H4. C-nya ini ada 2. Lalu sebelah kanan baru ada 1. Maka diberi koefisien 2. H-nya, atom H-nya sebelah kiri ada 4, sebelah kanan baru ada 2. Jadi ditambah koefisien 2 supaya H-nya, atom H-nya menjadi 4. Selanjutnya O-nya kita hitung. Ini O-nya sebelah kanan, 2 kali 2 adalah 4 dan O-nya ada lagi 2 kali 1 adalah 2. Jadi 4 ditambah 2 O-nya. Sebelah kiri juga harus menjadi 6. Maka ditambah koefisien 3. Setelah disetarakan, kita lihat yang diketahui. Campuran gas tersebut jumlahnya harus 10 ml. Kita misalkan C2H4-nya adalah X mililiter, maka CH4-nya jumlahnya adalah 10 min X mililiter. Jika dijumlah, maka kedua gas ini berjumlah 10 mililiter. Selanjutnya kita menentukan volume dari gas karbon dioksida atau CO2. Pada reaksi yang pertama, ini perhatikan koefisiennya adalah 1, juga CH4-nya adalah 1. Maka CO2-nya sesuai dengan hukum dari Gay-Lussac, volumenya juga 10 min X mililiter. Karena koefisiennya sama, 1 dengan 1. Pada reaksi yang kedua, CO2-nya ini koefisiennya 2. Sedangkan ini koefisiennya 1. Maka untuk mencari CO2, koefisiennya adalah di atas koefisien CO2. Lalu sebagai penyebutnya adalah koefisien dari C2H4. 2/1 dikali dengan X. Maka didapat hasilnya 2X mililiter. Begitu cara menentukan volume CO2. Pada soal diketahui CO2-nya sebanyak 12 ml. Kita jumlahkan CO2-nya dari kedua reaksi ini. CO2 yang pertama adalah 10 min X. Lalu pada reaksi yang kedua adalah 2X. Jika dijumlahkan, hasilnya harus 12. Kita diminta menentukan
nilai dari X ini. Jika dibuka kurungnya 10 min X plus 2X sama dengan 12. Atau ini bisa dituliskan 10 min 1 ditambah 2 itu adalah 1. Jadi langsung 10 plus X sama dengan 12. Maka didapat X-nya 12 dikurang 10. Hasilnya 2 ml. Jadi CO2 dari reaksi yang pertama, CH4 ini bisa didapatkan volumenya yaitu 10 min X atau 10 min 2 didapat hasilnya 8 ml. Sedangkan pada reaksi yang kedua, C2H4-nya sebesar X ml. C2H4-nya sebesar X ml berarti sebesar 2 ml. Itulah cara menentukan volume gas metana dan gas etena. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang hukum Gay-Lussac telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama terdapat reaksi C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O dan dihasilkan 8 ml uap air. Uap air adalah yang H2O. Kita diminta menentukan volume gas yang belum diketahui yaitu C3H8, O2, dan CO2. Reaksi ini jangan lupa harus disetarakan. Sebelah kiri dan kanan harus sama jumlah atomnya. Kemudian pada soal yang kedua terdapat campuran gas metana yaitu CH4 dan gas butena yaitu C4H8 sebanyak 20 ml. Dibakar atau direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan 29 ml gas CO2 atau karbon dioksida. Yang ditanya adalah volume dari gas CH4 dan gas C4H8 yang bereaksi. Ini mengerjakannya seperti contoh soal nomor 3, yaitu dengan permisalan volume yang diketahui adalah X ml. Alhamdulillah pembahasan materi kita kali ini tentang hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.